Masa kegagalan dan kehilangan itu lebih baik daripada ISTIJRAD dan menjadi budak dunia? Saudaraku, tanyakanlah pada hati kita. Apakah yang selama ini kita kerjakan termasuk bagian dari kebaikan ataukah bukan? Apakah dia termasuk bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya ataukah bukan? Atau justru perbuatan tersebut akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya? Maka tanyakanlah semua itu pada hati kita. Saudaraku, kebaikan adalah apa saja yang dapat menenangkan hati kita dan menenteramkan jiwa kita. Sedangkan keburukan adalah apa saja yang membuatkan hati kita ragu dan tidak tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat An-Nawas bin Saman radhiyallahu anhu. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa adalah apa saja yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka memperlihatkannya pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Dari Wabisyah bin Mabat radhiyallahu anhu beliau berkata, aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan. Aku menjawab, benar. Kemudian beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad 4/227-228, At-Tabrani dalam Al-Kabir, 22/147, dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, 6/292. Syekh Utsaimin menjelaskan makna hadits di atas bahwa yang dimaksud dengan garis bawah al-biru garis bawah adalah kebaikan yang banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan akhlak yang mulia adalah seseorang senang jiwanya, lapang dadanya, tentram hatinya, dan baik pergaulannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan adalah akhlak yang baik. Maka jika seseorang mempunyai akhlak yang baik terhadap Allah Azza wa Jalla dan hamba Allah Azza wa Jalla maka ia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Dadanya lapang terhadap Islam, hatinya menjadi tenang dengan iman, dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Adapun dosa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa ia adalah apa saja yang meragukan dalam hatimu. Ketika itu beliau berbicara kepada An-Nawas bin Saman, salah seorang sahabat yang mulia. Tidak ada sesuatu yang meragukan dan tidak menenangkan jiwanya kecuali perbuatan dosa. Oleh karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka untuk memperlihatkannya kepada orang lain. Sementara orang-orang fasik dan durhaka, maka perbuatan dosa tidaklah membuat keraguan dalam jiwa mereka. Dan mereka juga tidak membenci untuk memperlihatkan perbuatan dosanya kepada orang lain. Bahkan sebagian mereka merasa bangga dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla memberikannya garis bawah istijrat. Garis bawah akan tetapi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini berbicara tentang seseorang yang lurus hatinya. Sesungguhnya orang yang lurus hatinya, jika dia ingin melakukan keburukan maka jiwanya akan ragu dan dia benci perbuatannya diketahui orang lain. Oleh karena itu maka tolak ukur yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku untuk orang-orang yang baik dan lurus hatinya. Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Saudaraku, sehubungan dengan hal ini, Allah Azza wa Jalla memberi isyarat bahwa ketakwaan itu dilakukan oleh hati manusia. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj 32. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am 44. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Hadis riwayat Ahmad 4/145. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadits ini hasan. Saudaraku, ciri-ciri seseorang yang terkena istijrat dan menjadi budak dunia adalah keimanan dan amal ibadahnya semakin menurun. Namun kesenangan dan kekayaan makin melimpah.
Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla semakin berkurang. Tidak takut berbuat dosa. Orang itu terus saja melakukan dosa. Tidak mau menerima kebenaran dan nasihat yang datang untuknya. Dan Allah Azza wa Jalla pun semakin membuka kesuksesan untuknya. Bahkan semakin melimpah. Siksa dan laknat yang diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk orang yang mendapat istidraj bisa dalam berbagai macam bentuk. Bisa jadi keberkahan umurnya dicabut sehingga tidak ada ketenangan hidup. Selalu dirundung ketakutan, kegelisahan dan kesedihan. Saudaraku, sesungguhnya hidup kita itu sangatlah sederhana. Hidup itu sangat sederhana. Kita saja yang membuatnya rumit. Untuk menjadi lebih bijaksana terkadang kita harus melewati masa-masa kegagalan, kehilangan, dan ditinggalkan. Itu lebih baik daripada mendapat istijrat dan menjadi budak dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita tetap istiqomah senantiasa tawadu dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.